Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam pembelajaran pemrograman web server menggunakan PHP. Kali ini kita akan lanjut pembelajaran kita, yaitu bagian pengembangan program CRDS bagian 2, update dan delete data. Untuk struktur tabel yang digunakan dan kode create tabelnya sama dengan pembelajaran bagian menampilkan dan menambahkan data. Kemarin kita juga bagian mencari data. Nah, tampilan pada HDSQL-nya nanti kurang lebih seperti ini ya. Untuk struktur datanya ya. Ini indeksnya masih tetap bagian ID MHS. Untuk contoh data yang ada ya mungkin berubah-ubah ya, tapi kurang lebih saat ini seperti ini datanya ya. Oke. Untuk proyeknya kita gunakan proyek yang sudah ada sebelumnya ya. Ini sekaligus menunjukkan bagaimana progres atau perkembangan dari proyeknya ya. Kita lanjut ke sini ya, yaitu kita masuk ke skema pengembangan program. Yang pertama, skema pengembangan program ubah data. Yang pertama, pastikan link dari tampilan mengarah ke form ubah data ya. Jadi dari halaman indeks dia tampilan data ya. Kemudian berikutnya ambil satu data dari tabel berdasarkan ID ya. Jadi nanti kita arahkan ke form ubah data ya. Kemudian karena form ubah data itu dalam URL-nya itu mengirimkan ID, maka nanti kita bisa mengambil satu data berdasarkan ID. Selanjutnya isikan data yang akan diedit ke dalam field form ya. Ini dari hasil mengambil data, maksudnya ini mengambil datanya dari tabel database ya. Kemudian hasil pengambilan data itu nanti kita tampilkan ya. Data-data yang mau diedit itu kan biasanya tidak semuanya, sehingga nanti sebagai data sebelumnya ya itu nanti perlu ditampilkan ke dalam form. Berikutnya tambahkan satu field hidden ya, yang akan menyimpan ID dalam form ya. Jadi nanti ketika kita eksekusi ubah data itu kan kita memerlukan identitas dari datanya ya. Nah, identitas dari data yang paling unik dalam hal ini kan ID ya. Karena kalau kita lihat di sini ID-nya di sini kita jadikan auto increment ya. Dan ini primary key. Jadi pasti unik ya. Dan nanti pasti berbeda itu, dan akan selalu terisi ya karena auto increment di sini ya. Kemudian pastikan juga ya bahwa action form di atas ya mengarah ke file aksi ubah data ya. Jadi nanti form yang kita edit tadi ya, sehingga tadi menampilkan data sebelumnya ya, dan bertambah satu field yaitu yang hidden field ya yang berisi ID, itu nanti actionnya itu mengarah ke aksi ubah data ini ya. Selanjutnya kalau memang sudah seperti itu ya, kita buat file aksi ubah data mirip dengan aksi tambah ya. Namun demikian nanti eksekusi query-nya berdasarkan ID yang dikirim melalui form. Dan eksekusi query-nya tidak insert ya, tapi nanti kita menggunakan update ya. Jika eksekusi ubah data berhasil ya, kita kembali ke halaman indeks ya. Oke, mari kita demonstrasikan ya. Tapi ini tidak semuanya saya ketik ya, karena kaitannya dengan durasi. Kalau saya ketik semuanya ini nanti akan panjang durasinya ya. Oke, kita gunakan CRUDS 1 demo tampil tambah data sebelumnya ya. Ini kita copy, kemudian ini kita paste di sini ya. Karena kita memasuki pengembangan bagian 2 ya, maka di sini nanti kita rubah menjadi CRUDS 2. Kemudian operasi yang akan kita kembangkan di sini adalah ubah dan hapus ya. Oke. Sekarang nanti kita bekerja di sini ya. Untuk form di sini ya, form ubah data nanti sebisa mungkin mirip dengan aksi tambah data ini ya. Karena apa? Sorry, di sini ya. Karena apa ya? Nanti form-form atau data-data yang ditampilkan itu kan harus sama begitu ya. Kalau tidak sama itu nanti ketika dirubah ya, itu nanti bisa saja itu justru datanya tidak konsisten ya. Oke, ini sambil kita jalankan programnya ya. Nah, kita bekerja di program web 2 2023-2 ya. Teman-teman nanti silahkan diatur sendiri proyeknya ya. Oke, kita masuk di CRUDS 2 demo ubah dan hapus ya. Nah, kemarin ketika kita
tambah data ya, maka akan menampilkan form ini. Sehingga nanti ketika mau merubah data juga berdasarkan form yang mirip dengan ini ya. Sehingga nanti isiannya juga akan persis dan hasil di sini ya, tampilan data ini juga akan sama. Kemudian yang jadi perhatian ya kemarin ya, kalau misalnya ini kita tambah data ya. Kemudian NIM-nya misalnya 115 ya, 114 lah ya. Namanya misalnya Paryanto ya. Kemudian tahun ajarannya misalnya 2022 ya. Kemudian jurusannya sistem informasi. Nomor HP-nya ini random saja ya, wanita ya. Kemudian tahun lahirnya misalnya 2024 ya, bulan Januari ya. Tanggalnya misalnya tanggal 8. Misalnya alamatnya Sumowono. Misalnya seperti itu. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, untuk sistem informasinya ini tidak ada spasinya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, di sini tidak ada spasinya ya. Oleh karena itu kalau kita periksa pada form tambahnya ini memang kemarin lupa tidak ada spasinya. Jadi saya sarankan untuk form tambahnya ini silahkan diperbaiki ya, sehingga di sini tambah spasi ya, seperti ini ya. Oke. Sehingga ini kemudian kalau kita simpan ya, kemudian kita coba tambah data baru ya. Oke, misalnya di sini kita tambah Alexa ya. NIM-nya misalnya 116, kemudian namanya Alexa. Kemudian tahun ajarannya misalnya 2021 lah ya. Kemudian teknik informatika, nomor HP-nya misalnya ini random saja ya. Kemudian ini misalnya wanita, kemudian tahun lahirnya misalnya 2022 dan bulannya Oktober lah misalnya ya. Kemudian harinya tanggalnya tanggal 8 ya, misalnya rumahnya Banyumanik, misalnya seperti ini. Kalau kita tambahkan, maka Alexa ini teknik informatika sudah ada spasinya. Yang ini nanti kita itu ya, kita tambahkan spasi dalam update-nya ya. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya kita copy kode ini ya, kode tambah tadi ya. Kemudian ini kita paste di sini ya. Nah, ini kemudian kita rename ya. Kalau tadi tambah data ya, berikutnya kita akan membuat form ubah data ya. Kemudian sesuai dengan instruksi yang ada di sini ya, semestinya nah kalau kita perhatikan instruksinya di sini ya, kita diminta untuk memastikan link dari tampilan mengarah ke form ubah data ya. Jadi kita periksa kode kita ya, untuk bagian indeksnya ini ya, untuk aksi yang ubah data, mengarah form ubah data ya. Nah ini ya, ubah data nama saya, ini namanya sudah sama persis ya. Kita bisa ngeceknya di sini ya. Ketika diklik ubah data ya, semestinya dia akan mengarah ke form ini. Nah ini sudah berhasil ya. Kemudian langkah berikutnya ya, kita lihat di sini ya. Yang pertama ya, kita ambil data ya dari ini ya, dari database berdasarkan ID ya. Kita tambahkan ya di bagian buat body ini ya. Oke, di bagian ubah data ini ya, setelah body sebelum form ya, kita sisipkan ya sebuah kode PHP di sini ya. Yang pertama ya, kita panggil koneksi kita ya. Pastikan pemanggilan koneksinya sesuai dengan nama file koneksi yang kita miliki, yaitu koneksi kemudian nama saya. Ini tidak ada MySQL-nya, saya hapus. Berikutnya kita jalankan query ya, berdasarkan ID yang dikirim melalui URL ya, yaitu menggunakan query select bintang from, kemudian sebutkan nama tabelnya, where ID MHS-nya sama dengan get ID. Nah, ID ini diambil dari ID yang ada di sini ya. Cara ngambilnya yaitu dengan $get, kemudian dalam kurung siku ya kita tuliskan nama ID-nya ini ya. Nah, cara pengambilannya nanti seperti itu. Kemudian ya kita eksekusi query ya, yaitu kita simpan dalam hal ini sebagai
variabel get data by ID ya. Kita panggil koneksinya ini ya, yang ada di file ini ya, query kemudian get data by ID ya. Ini query-nya kita jalankan di sini ya. Setelah itu ya, data by ID-nya ya kita jadikan sebagai array asosiatif ya. Kita kalau mau melihat dulu hasilnya ya, bagian blok kode ini bisa kita aktifkan dulu ya. Kita hilangkan remarknya ya. Kemudian di sini kalau kita reload ya, dia akan menampilkan data hasil eksekusi query yang tadi sudah kita siapkan ya. Kemudian data-data ini bagaimana caranya agar masuk ke field-field ini, sehingga nanti editor data atau orang yang akan melakukan ubah data itu tahu ya data-data sebelumnya berisi apa saja ya. Yang pertama kita lakukan ya sesuai dengan instruksi yang ada di sini ya, yaitu kita membuat di sini adalah satu file hidden ya, yang akan menyimpan ID dalam form ya. Oke, berikutnya kita buat file hidden ya, ada di sini ya, input ya, hidden ya. Oke, untuk name-nya kita samakan saja ya, ID MHS ya, MHS ya. Kemudian value-nya, nah value-nya itu kita isi ya, yaitu dengan cara dari field isian tadi ya, ini value-nya ya. Kemudian kita cetak di sini. Kalau mencetak ya, kode PHP-nya langsung tanda tanya sama dengan. Tapi kalau kita mau menulis kode yang lebih panjang, kita di sini tanda tanya PHP dulu ya. Oke, seperti ini ya. Kita masukkan value di sini seperti ini. Sehingga nanti ya, ketika form ubah data ini ditambahkan ya, ini sebenarnya ada satu field tambahan yang tersembunyi ya, yang bernama ID MHS ya. Kemudian berikutnya ya, kita masukkan nilai NIM MHS ya ke dalam input file NIM MHS ini ya. Oke, biar rapi ya, ini kita pindah ke baris berikutnya. Kemudian nah, nilai NIM sebelumnya ya kita masukkan ke sini ya. Kita tambahkan value ya, kemudian sama dengan ya, kita masukkan ke sini ya. Nah, seperti ini ya. Sehingga nanti ya, di formnya ini ya, ketika kita reload ya, di sini NIM-nya yang sebenarnya ada di sini ya. Nah, ini ID MHS. NIM ada di sini ya, 115 ya. Itu masuk ke sini. Begitu juga nanti dengan yang lainnya ya, nama dan tahun ajaran ya. Oke, kita lihat ya untuk nama ya, di sini value-nya kita inputkan juga ya. Untuk nama di sini ya, ini value ya, value nama MHS ya. Oke, ini kita masukkan untuk nama ya, biar rapi. Ini kita taruh di bawah seperti ini ya. Kemudian tahun ajaran juga demikian ya, ini kita taruh bawah seperti ini. Ini untuk yang tahun ajaran. Oke, kita masukkan ke sini ya. Kemudian kita periksa dulu apakah sudah berhasil memasukkan nilai-nilai ini ke dalam form. Nah, ini sudah berhasil ya. Kemudian nanti untuk pengisian radio button agak berbeda ya. Untuk radio button nanti cara ngisinya, karena radio button itu kan pemilihannya menggunakan cek ya. Kita menggunakan kode agak panjang ya, yaitu dengan menggunakan ya if data by ID jurusan itu sama dengan akuntansi komputer sesuai dengan value sebelumnya ya, value akuntansi komputer ini ya. Maka ya, kode program kita akan ini ya, akan melakukan cetak ya, cek ya, artinya nilai atau radio button pada yang dipilih tersebut akan dicek ya. Oke, di sini ya, setelah value ini ya, kita pindah baris ya. Kemudian agar rapi, ini semestinya kan dalam satu baris ya, mestinya seperti ini ya. Kemudian yang lain juga demikian ya, untuk yang manajemen informasi ya, manajemen informasi kita berikan tambahan kontrol cek ya, artinya kalau sama ya nanti nilai sebelumnya dengan manajemen informasi, maka disitu akan dicek ya, manajemen informasi. Ini kita enter ya, kemudian kita masukkan ya, ini kita jadikan satu baris ya biar lebih informatif kodenya ya. Kemudian desain grafis juga demikian ya, desain grafis kita taruh sini ya. Kita masukkan ya, kita pengecekan bagian desain grafis ini ya, kita
copy ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian untuk teknik informatika juga demikian ya. Oke, ini kita rapikan ke sini. Teknik informatika, kita lihat di sini ya, untuk kontrol cek terhadap ini ya, radio button teknik informatika ya. Nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini pemeriksaannya, if data by ID jurusan ya sama dengan teknik informatika ya. Kalau iya, maka echo ceket cek ya. Kemudian yang terakhir adalah sistem informasi ya. Kita masukkan di sini. Ini seperti ini biar rapi ya. Untuk sistem informasi, kontrol ceknya nanti ada di sini ya. Oke, kita taruh di sini ya. Nah, setelah itu untuk jenis nomor HP dulu ya. Nomor HP ini berdasarkan value ya. Mungkin ini satu baris masih cukup ya, masih bisa rapi ya. Untuk nomor HP ya. Jadi nomor HP kita ngisinya dengan menggunakan value ya, dan kita masukkan data by ID dan indeks nomor HP ini ya. Oke. Dengan key bukan indeks ya, karena area asosiatif ya. Oke, salah ini ya. Saya masukkan ke sini ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sampai di sini ya. Kemudian untuk jenis kelamin, karena sama-sama menggunakan radio button ya, cara memilihnya yaitu sama dengan sebelumnya ya, yaitu kita memeriksa ya, kontrol pemeriksaan. Kalau nanti value-nya sama dengan pria ya, dari array jenis kelamin ini ya, maka kita akan melakukan cek. Demikian juga nanti ke yang wanita ya. Oke, kita masuk ke yang ini ya, pengecekan bagian ini ya, pria dulu ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang wanita juga demikian ya, kita periksa di sini ya. Kemudian nanti kalau benar, nanti kita lakukan pengecekan yang jenis kelamin wanita. Oke, seperti ini ya. Oke, sampai di sini ya. Ini semestinya sudah bisa berjalan ya. Kita coba jalankan ya. Nah, di sini Abigail ya, kalau kita lihat semestinya sebelumnya datanya adalah manajemen informasi, nomor HP-nya ini dia wanita ya, kemudian tanggal dan alamat belum. Untuk pengisian tanggal nanti sebenarnya mirip dengan pengisian field ya, yaitu kita isi di bagian value-nya ini ya, yaitu data by ID TGL lahir ya, sesuai dengan data yang ada di sini ya, yaitu TGL lahir ini ya. Oke, kita masukkan ke bagian date-nya, date, name tanggal lahir, ID, TGL lahir ya. Kemudian di sini kita tambahkan value dari data yang kita tangkap sebelumnya tadi ya, yaitu data by ID TGL lahir. Kita cek ya di sini apakah nanti sudah terisi. Nah, ini sudah terisi ya. Nah, ini ada ketambahan seperti ini apa? Kita lihat ya. Nah, ini double ya. Oke. Oke, kalau kita reload semestinya itu udah hilang. Nah, udah hilang ya. Kemudian untuk text area nanti mungkin agak berbeda ya dengan pengisian field yang lainnya ya. Untuk text area ini tidak ditempatkan di atribut ya, tapi nanti ditempatkan di pengisian field ini ya. Oke, nanti text area tidak di atribut ya. Kalau sebelumnya ini di atribut ya, input ya, di field input ya. Sedangkan text area itu nanti penempatannya ya di tengah-tengah sini, mirip dengan menampilkan teks ya. Kalau kita nanti misalnya di ini ya, di radio button ya. Oke, kita cek ya di sini apakah akan terisi alamatnya. Oke, sampai di sini terisi ya. Kemudian ya, perhatikan bagian actionnya ya, sesuai dengan instruksi yang ada di sini ya. Nanti actionnya ya, ubah data ya. Nah, ini pastikan form di atas ya mengarah ke file aksi ubah data ya. Jadi pastikan di bagian action dari form ini ya, kalau kita lihat ya, ini harus mengarah ke aksi ya. Ini semestinya ubah data ya. Oke, ubah data ya, ubah data Priadi seperti ini ya. Karena ini mengarah ke aksi ubah data ya, maka kita perlu membuat file baru di sini yaitu aksi ubah data ya. Aksi ya. Aksi ubah data titik PHP. Nah, ini sesuai dengan nama masing-masing ya. Silahkan nanti dibuat dengan nama masing-masing ya. Oke, seperti ini ya.
Oke, sampai di sini ya untuk langkah menampilkan data ke dalam form sudah berhasil ya. Kemudian ketika kita kirim, semestinya dia mengarah ke aksi ubah data ya. Dan nanti sebenarnya ini mengirimkan ID menggunakan metode POST ya. Ini sudah mengarah ke sini ya. Oleh karena itu bagian form tadi ya bisa kita rapikan ya, menampilkan data ini bisa kita hilangkan lagi ya untuk ubah data ini ya. Bagian ini bisa kita sembunyikan lagi seperti ini ya, sehingga itu tidak perlu tampil ya, nanti datanya langsung tampil di sini ya. Nah, berikutnya untuk aksi ubah data ya, nanti ini sebenarnya mirip dengan aksi tambah data ya. Oke, ini bisa kita masukkan aja ya, karena biar tidak durasinya tidak terlalu panjang ya. Oke ya, sampai di sini ya. Ini langsung kita masukkan ke aksi ubah data ya. Kemudian nanti kita bahas kodenya ya. Ini sebenarnya mirip sekali ya dengan aksi tambah data ya. Kita manggil koneksi ya. Pastikan di sini koneksinya sesuai dengan nama file koneksi yang sudah kita buat ya. Nah, ini itu koneksi kemudian nama masing-masing ya. Kemudian ya ini juga sama ya, itu menangkap post dari form ya. Nah, kali ini bukan dari form tambah data ya, bukan dari sini, tapi nanti dari sini yaitu ubah data ya. Tapi nanti fieldnya sama semua kecuali bagian ID MHS ini. Jadi kalau kita perhatikan yang tambah data itu tidak menangkap ID MHS ya, karena memang tidak diperlukan dan tidak ada di dalam form. Sedangkan untuk ubah data itu tadi sudah ditambahkan yaitu hidden input ya, menggunakan ID MHS ini. Setelah ini kita tangkap ya, nanti semuanya bisa bisa dipetakan seperti ini ya. Ini sebenarnya untuk pos-pos ini ya, bisa juga sih ya kita langsung masukkan di sini ya. Tapi kalau kita belum memetakan biasanya agak bingung. Atau teman-teman kalau mau melihat dulu ya hasil dari postnya itu apa saja sih datanya ya, kita bisa print air postnya dulu, kemudian kita exit dulu di sini. Sehingga nanti kalau kita lihat di sini ya, nah di sini ya dia menampilkan data-datanya dulu ya, yang nanti bisa kita ambil dan kita kelola ya. Jadi walaupun tadi tidak ada ID MHS ya di sini ya, kalau kita kirim di sini dia sebenarnya mengirimkan ID MHS yang di dalam formnya itu hidden posisinya ya. Kemudian setelah kita tangkap ya, kemudian kita siapkan query ya. Nah ini karena kita ambil dari tambah ya, keterangannya masih insert ya. Nanti kita rubah ya, kita replace ya menjadi update ya. Kita replace. Oke, ini kita replace semua ya. Oke, sudah kita replace semua. Sebenarnya walaupun tidak kita replace tadi, untuk kodenya sudah jalan ya, karena eksekusi query-nya tetap menggunakan ini update, kemudian nama tabel, kemudian set ya. Kemudian di sini masing-masing field dari tabelnya atau kolom dari tabelnya kita sebutkan satu persatu, kemudian sama dengan, kemudian kita isi dengan nama-nama variabel yang sudah kita tangkap nilainya dari form post tadi ya. Nama MHS, tahun ajaran, jurusan, nomor HP, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat. Kemudian di sini yang berbeda ya dengan query insert ya, ada where-nya, where ID MHS, kemudian diisi dengan ID MHS. Karena kalau tidak menggunakan where ya, maka seluruh data ya di sini nanti akan diupdate semuanya ya. Maka penting ya untuk update itu berdasarkan ID MHS yang terjamin unik ya dan akan selalu terisi ya. Kemudian setelah itu kita eksekusi query update ya. Untuk eksekusi query-nya sama ya, MySQL query, koneksi, query update. Nah, setelah eksekusi query ya, nanti kita bisa periksa ya apakah query-nya berhasil update ya. Jika berhasil, sebenarnya bisa juga sih kita tampilkan informasi record berhasil ya. Kemudian bisa ditampilkan juga ya input data barunya nanti apa gitu ya. Tapi kalau tidak diperlukan ya, kita hapus saja ya. Kemudian kita bisa langsung mengarahkan ke halaman indeks PHP ini, sehingga nanti kita bisa langsung lihat hasil perubahannya apa ya. Oke, sampai di sini ya semestinya program kita sudah bisa diuji coba ya. Kalau gagal nanti ada info gagal saja ya, kemudian kita buat sebuah link ya di sini yang mengarah untuk kembali ke halaman indeks ya. Oke, sampai di sini ya kita coba ya untuk Abigail ya, sebelumnya adalah manajemen informasi ya, kita rubah menjadi sistem informasi ya. Kemudian misalnya nomor HP-nya misalnya 008 seperti ini ya. Kita rubah dan kita lihat hasilnya.
Nah, di sini masih ke arah situ ya, karena bagian ini masih ada kode exitnya ya. Setelah kode exitnya ini kita remark ya, dan tidak dieksekusi ya, dan ini kita coba reload ya. Oke. Maka tadi untuk datanya Abigail ya, sudah berubah menjadi sistem informasi ya, dan nomor HP-nya 008 ya. Begitu juga nanti dengan Parianto ini ya, yang datanya ini masih belum ada spasinya. Kita coba rubah datanya. Ini tidak terseleksi karena value-nya tidak ada yang sama ya. Oke, kalau kita rubah menjadi komputer akuntansi, kita simpan ya, maka dia Parianto ini sudah berubah menjadi komputer akuntansi. Nanti kalau kita rubah berikutnya, dia sudah terpilih komputer akuntansi. Oke, untuk melakukan perubahan seperti itu ya. Berikutnya adalah hapus data ya. Skemanya seperti ini. Link hapus data harus mengarah ke file aksi hapus data disertai dengan ID di dalam URL. Untuk hapus data tidak memerlukan form ya, karena tidak perlu menampilkan data sebelumnya. Kemudian program aksi hapus data menangkap nilai ID pada URL ya. Sama ya, hapus data harus menangkap ID pada URL seperti ubah data ya. Jadi harus menangkap ID seperti ini. Hapus nanti juga sama, di sini harus ada ID-nya ya. Kemudian persiapkan query hapus dan eksekusi query hapus berdasarkan ID pada program aksi hapus data ya. Jika eksekusi query hapus berhasil ya, program semestinya dikembalikan ke halaman indeks ya. Nah, kode lengkapnya nanti kurang lebih seperti berikut ya. Oke, kita di sini kita buat file baru ya, itu aksi hapus data ya. Namanya semestinya sesuai dengan ini ya. Aksi hapus data.php ya. Kita bisa copy paste di sini ya. Karena sudah kita siapkan ya. Kita buat file baru ya, yaitu aksi hapus data kemudian nama masing-masing ya. Untuk kodenya seperti ini ya, ini kita kopas saja, nanti kita bahas kodenya ya. Oke, kodenya nanti kurang lebih seperti ini ya. Pertama, panggil koneksi ya, pastikan nama koneksinya sesuai ya. Kalau tidak sesuai silahkan disesuaikan ya. Oke, kalau nama file sudah sesuai ya, yang pertama kita tangkap ID-nya dengan menggunakan metode get ya, kemudian kita sebutkan ID-nya ya. ID-nya sesuai dengan nama ini ya. Kemudian kita susun query-nya yaitu delete form, kemudian nama tabelnya ya, kemudian where ID MHS berdasarkan ID yang kita tangkap dari metode get tadi ya. Selanjutnya adalah eksekusi query ya, yaitu MySQL query koneksi query hapus ya. Kemudian kita uji ya, jika query-nya berhasil ya, atau gagal ya. Kalau gagal nanti ke sini ya, hapus data gagal, kemudian kita buat link untuk kembali ke indeks ya. Tapi kalau berhasil ya, kita langsung kembalikan saja ke halaman indeks ya. Nanti datanya masih ada atau tidak, itu nanti akan langsung terlihat ya. Sampai di sini program kita bisa langsung kita coba ya. Oke, kita kembali dulu ke sini ya. Ini kita coba menghapus yang Parianto. Kita cek, hapus. Nah, dia langsung hilang karena dia langsung kembali ke sini. Begitu juga nanti dengan Alexa ya, bisa kita hapus seperti ini. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dipahami dan silahkan kerjakan latihan dan nanti mudah-mudahan kedepannya juga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.